Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan soal praktis PPG tahun 2023 dan pembahasannya khusus untuk mata pelajaran IPS. Ini bagian yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Kita langsung aja ke soalnya. Kondisi iklim merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Unsur klimatik yang mempengaruhi persebaran fauna dan flora yaitu A. Angin dan temperatur, B. Temperatur dan relief, C. Tanah dan udara, D. Relief dan tanah, E. Udara dan angin. Jawabannya adalah yang A, angin dan temperatur. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Faktor klimatik merupakan kondisi iklim, merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi pola persebaran flora dan fauna. Wilayah-wilayah dengan pola iklim yang ekstrim seperti daerah kutub yang senantiasa tertutup salju dan lapisan es abadi atau gurun yang gersang sudah tentu sangat menyulitkan bagi kehidupan suatu organisme. Oleh karena itu, persebaran flora dan fauna pada kedua wilayah ini sangat minim, baik dari jumlah maupun jenisnya. Sebaliknya, daerah tropis merupakan wilayah yang optimal bagi kehidupan flora dan fauna. Faktor-faktor iklim yang berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup di permukaan bumi ini antara lain suhu, kelembapan udara, angin, dan tingkah curah hujan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Letak geologis Indonesia adalah letak wilayah Indonesia berdasarkan susunan bebatuan yang ada di permukaan bumi Indonesia. Indonesia terletak di perbatasan Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, mengakibatkan Indonesia menjadi daerah A. Persebaran hutan hujan tropis, B. Dilewati badai tropis, C. Pergerakan El Nino dan La Nina, D. Rawan gempa bumi, E. Punggungan samudera. Jawabannya adalah yang D. Rawan gempa bumi. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Letak geologis Indonesia juga terletak di antara 3 lempeng utama di dunia, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kondisi itu menyebabkan kenapa Indonesia sering terjadi gempa bumi. Gempa bumi bisa terjadi akibat tumbukan antar lempeng, karena Indonesia terletak di antara 3 lempeng utama di dunia, sehingga memungkinkan terjadinya gempa bumi. Gempa yang terjadi di Indonesia bervariasi, ada yang kecil dan besar dibandingkan dengan gempa yang terjadi di negara-negara lain. Sebagian besar wilayah Indonesia yang sangat rawan terjadinya gempa bumi. Kita lanjut soal berikutnya Bapak Ibu. Di bawah ini adalah nama pulau-pulau. Yang pertama, Sumbawa. Yang kedua, Kalimantan. Yang ketiga, Papua. Yang keempat, Bali. Yang kelima, Sumba. Yang keenam, Sumatera. Yang ketujuh, Enggano. Yang kedelapan, Jawa. Yang kesembilan, Kepulauan Banda. Yang termasuk busur dari Sirkum Mediterania adalah A. 1, 2, 3, 4, dan 5, B. 2, 3, 4, 5, dan 9, C. 1, 3, 4, 7, dan 9.
D. 2, 4, 6, 8, dan 9. E. 1, 4, 6, 8, dan 9. Jawabannya adalah yang E. 1, 4, 6, 8, dan 9. Nomor 1 Sumbawa, nomor 4 Bali, nomor 6 Sumatera, nomor 8 Jawa, dan nomor 9 Kepulauan Banda. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Sirkum Mediterania adalah jalur pegunungan yang membentang mulai dari benua Eropa, tepatnya di pegunungan Alpen, lalu menuju ke Italia yaitu di Gunung Etna. Setelah itu, jalur ini menyambung masuk ke benua Asia di pegunungan Himalaya dan masuk ke Indonesia melalui Sumatera. Sirkum pegunungan Mediterania ini terbagi lagi menjadi 2 jalur utama, yaitu busur dalam dan busur luar. Jalur busur dalam adalah jalur pegunungan yang bersifat vulkanik aktif. Jalur ini membentang mulai dari Kepulauan Andaman yang berada di bagian barat Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Lombok, Alor, Flores, hingga Laut Banda. Sedangkan jalur luar adalah jalur pegunungan Mediterania yang bersifat non-aktif. Di Indonesia, jalur ini membentang dari Nias, Timor, Pulau Buru, serta pulau kecil lain yang berada di sekitarnya. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut soal berikutnya. Garis lintang adalah garis hayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Indonesia mempunyai garis lintang 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Karakteristik wilayah Indonesia yang dipengaruhi oleh posisi lintang Indonesia ditunjukkan oleh A. Curah hujan rendah dan suhu udara panas. B. Curah hujan tinggi dan suhu udara panas. C. Fenomena La Nina dan angin muson. D. Fenomena El Nino dan angin muson. E. Fenomena El Nino dan La Nina. Jawabannya adalah yang B. Curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Karakteristik wilayah Indonesia dibagi beberapa bagian, antara lain karakteristik wilayah daratan Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki letak geografis yang unik karena diapit oleh sejumlah lempeng tektonik, yakni lempeng Eurasia, lempeng Indonesia Australia, lempeng Pasifik, serta jalur pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Karakteristik wilayah daratan Indonesia bisa dilihat berdasarkan beberapa kategori. 4 kategori pertama adalah bentuk muka bumi atau relief, jalur pegunungan, gerakan muka bumi, serta daratan. Karakteristik wilayah lautan Indonesia. Karakteristik wilayah lautan Indonesia bisa dibedakan berdasarkan 4 kategori, yakni proses terjadinya ataupun pembentukan, letak, zona kedalaman, dan relief. Karakteristik wilayah lautan Indonesia berdasar proses terjadinya terdiri atas 3 jenis, yakni laut regresi, laut transgresi, dan laut ingresi. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Di wilayah Mojokerto tidak terdapat tumbuhan kelapa. Oleh karena itu,
Kota Mojokerto mendapat suplai kelapa muda dari daerah Kediri dan Blitar. Karena kedua wilayah tersebut memiliki suplai kelapa muda yang melimpah. Berdasarkan ilustrasi tersebut, interaksi antar ruang dalam pemenuhan kebutuhan terjadi karena A. Faktor iklim, B. Perbedaan sumber daya alam, C. Faktor geologi, D. Faktor tanah, E. Budaya. Jawabannya adalah B. Perbedaan sumber daya alam. Faktor pendorong utama terjadinya interaksi antar ruang adalah keadaan saling melengkapi, kesempatan untuk berinteraksi, dan keadaan yang dapat dipindahkan. Adanya wilayah yang saling melengkapi artinya suatu kondisi saling melengkapi yang terjadi pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda. Wilayah-wilayah tersebut melakukan interaksi antar ruang untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya. Interaksi antar ruang yang dilakukan memiliki dampak positif bagi perdagangan antar wilayah. Kita lanjut soal yang berikutnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Pak Mulyadi adalah seorang pedagang bakso. Pada awalnya, Pak Mulyadi membeli daging di pasar A. Setelah ada pembangunan pasar B yang jaraknya lebih dekat, Pak Mulyadi beralih membeli daging di pasar B. Faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang contoh kasus di atas adalah A. Kesempatan antara, B. Mudah dipindahkan, C. Saling melengkapi, D. Keterhubungan, E. Ketergantungan. Jawabannya adalah yang A. Kesempatan antara. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Faktor pendorong utama terjadinya interaksi antar ruang di dunia. Yang pertama, adanya wilayah yang saling melengkapi atau regional komplementari. Adanya wilayah yang saling melengkapi artinya suatu kondisi saling melengkapi yang terjadi pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda. Wilayah-wilayah tersebut melakukan interaksi antar ruang untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya. Interaksi antar ruang yang dilakukan memiliki dampak positif bagi perdagangan antar wilayah. Yang kedua, adanya kesempatan untuk berinteraksi atau intervening opportunity. Adanya kesempatan untuk berinteraksi artinya adanya kesempatan suatu wilayah dalam interaksi antar ruang untuk menawarkan alternatif pemenuhan kebutuhan yang lebih baik. Dengan kata lain, pihak ketiga tersebut mampu memenuhi salah satu kebutuhan wilayah yang saling berinteraksi, sehingga pihak ketiga akan melemahkan interaksi antar ruang yang telah terjadi. Yang ketiga, adanya kemudahan melakukan perpindahan dalam ruang atau spatial transferability. Adanya kemudahan melakukan perpindahan dalam ruang artinya adanya interaksi yang dapat memudahkan pemindahan, baik berupa manusia, gagasan, informasi, maupun barang. Faktor yang berkaitan dengan kemudahan pemindahan manusia, gagasan, informasi, dan barang adalah jarak mutlak, biaya transportasi antar wilayah, serta kemudahan dan kelancaran sarana transportasi. Demikianlah soal-soal pretest PPG tahun 2023 dan pembahasannya khusus mata pelajaran IPS bagian yang ketiga. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya. Sukses selalu, salam sehat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.